gitu, saya ingin menawarkan diri untuk jadi manajer kamu. Bagaimana? Nggak mungkin lah, masa kamu mau jadi manajer saya? Kenapa enggak? Jadi manajer itu bisa kaya loh. Jo, saya serius. Kita bisa bekerja sama. Saya lihat kamu punya bakat. Nggak ada salahnya kalau bakat kamu itu kita kembangkan. Bagaimana? Oke deh. Oke, gitu dong. Kita rayakan ya. Bentar, saya ambil minuman dulu ya. Iya. Elsa? 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 Dari hasil pemeriksaan lab pagi ini, leukositnya meningkat, Dok. Bagaimana dengan sel darah mudanya? Di sini tampak limfoblas dengan neurofoblasnya meningkat sekali, Dok. Kalau begitu dia positif leukemia ya? Tampaknya begitu, Dok. Oke, siapkan untuk transfusinya. Jangan lupa sus ya, bilang ke permintaan transfusi. Gimana keadaannya, Dok? Sudah siuman, tapi dia masih memerlukan transfusi darah lagi. Transfusi darah? Iya. Masa kok transfusi darah, Dok? Kan dia cuma pingsan. Begini, sebenarnya Nona Elsa sudah lama menderita leukemia, yaitu kanker darah. Jadi seharusnya dia dirawat secara intensif karena stadiumnya sudah cukup lanjut. Dokter brengsek, tadi dibilang sakit kimia, terus transfusi darah, stadium segala emang pada main bola. Enggak, saya nggak mau dirawat di sini. Brando, tolongin saya. Keluarkan saya dari sini ya. Enggak, Non. Brando nggak berani, Brando nggak bisa ngeluarin Non. Nanti kalau Non di rumah siapa yang ngurus? Nanti rawat sini aja ya. Terus kalau nanti Non meninggal, Brando tinggal sama siapa? Ya Non ya, Non aja dirawat aja. Kan dokternya juga hebat, dokternya orang sekolahan yang tinggi, pasti bisa ngobatin Non. Lagian kalau di rumah sana kan nggak ada transfer darahnya, pakai darah apa? Semut. Enggak, Elsa, kamu jangan kayak anak kecil. Jo. Kamu bisa bilang begitu karena kamu nggak mengalaminya. Penyakit ini saya sudah derita 1 tahun, Jo. Tapi sampai sekarang gak ada obatnya. Buat apa saya dirawat di sini? Toh akhirnya saya meninggal juga. Sudahlah. Kalian gak usah buang-buang waktu. Tolong sampaikan pada dokter Leo. Setelah transfusi darah ini, saya mau pulang. Elsa, Jo, kamu gak bisa mencegah saya karena kamu bukan siapa-siapa saya. Elsa, kamu manajer saya. Kamu yang akan mewujudkan saya menjadi penyanyi. Kamu gak boleh meninggalkan saya.
Sakti. Turuti aja apa kata dokter ya. Baiklah. Saya mau dirawat di sini. Tapi saya mohon sama kalian berdua untuk merahasiakan pada siapapun, termasuk sama Hendy. Kalian ngerti kan? Ya, pasti. Mas masih marah sama saya? Mas, maafkan saya, Mas. Ini semua salah saya. Saya terlalu cemburu. Saya terlalu emosi. Udahlah, Riz. Saya nggak mau bicara itu lagi. Tapi saya tidak tahan, Mas, didiamkan terus begini. Saya sudah minta maaf sama Mbak Ratna. Mbak Ratna sudah menceritakan semuanya. Mas, sudah dong ngambeknya. Persoalannya kan sudah selesai. Mas senyum dong. Nah, gitu dong. Sekarang kita cari tempat yang enak yuk. Kita ngobrol. Mas, mau Desi pijitin nggak? Yang mana? Yang ini? Apa yang ini? Apa yang ini? Apaan nih? Habis Mas ngambek terus sih. Lain kali kamu gak boleh cemburuan kayak gitu. Yang bertindak semau kamu sendiri. Ngerti? Kamu sering bikin saya kesel. Bisa janji deh, Mas. Dia kena perangkapku lagi. Kala cintamu menyentuh hatiku, terasa nadiku bersatu dalam pelukmu. Tulisnya
cocok. Kalau seandainya mereka berpacaran dan berumah tangga, saya sangat senang. Setidaknya setelah saya tiada, juga dia mengurus. Padamu kasihku takkan berpaling untuk selamanya, sayangku. Oh sayangku. Ayo dicoba dulu, Risa. Jadinya bagus kebayanya. Pas ya? Jadi Tante Desi tetap diundang. Sudahlah Risa, jangan cari gara-gara. Nanti papa kamu marah lagi. Jadi dia diundang kan? Iya kan? Ma, kenapa Mama gak pernah mengelak perasaan Risa? Lihat Risa, Ma, lihat. Apa Mama merasa bahagia dengan keadaan Risa sekarang? Risa gak mau perempuan itu datang ke pesta Risa, Ma. Risa, Risa berapa kali Risa bilang Risa benci. Dia Risa benci. Risa gak mau dia datang ke pesta Risa. Risa gak mau. Ma, maafkan perasaan Risa. Beri Risa kebahagiaan sedikit saja dengan tidak membiarkan dia datang ke pesta Risa. Risa gak pernah butuh dia. Risa gak pernah, Ma. Risa hanya perlu Mama dan Papa. Kalau Mama masih maksa, Risa akan bunuh diri. Risa, istighfar Risa. Astagfirullahaladzim. Jadi saya tidak boleh datang ke pesta itu, Mas? Ya ini permintaan anak saya. Anak Mas benar-benar keterlaluan. Des, ini kan demi kepentingan kita. Demi kepentingan kita. Mas selalu bilang semua ini demi kepentingan kita. Tapi apa anggapan teman-teman saya yang tahu bahwa saya adalah calon istri Mas? Masa sih saya tidak datang? Masa sih saya tidak mendampingi Mas? Benar-benar keterlaluan. Ini kesempatan kita terakhir, Des. Sudah untuk akhirnya dia mau tunangan dan Roy. Jadi Mas mau menuruti segala kemauan dia? Saya nggak bisa buat apa-apa. Baik. Seperti biasanya saya akan mengalah. Demi kepentingan kita. Itu kan mau Mas? Saya benar-benar sudah mulai bosan. Saya sudah muak dengan semua ini.
kasih. Silakan, silakan. Silakan. Terima kasih. Silakan. Cantik banget lo, Riz ya. Gua sampai pangelin tau gak sih? Loh, kok kalungnya dipakai sih? Han, ini sebagai tanda persahabatan kita yang menguatkan segalanya. Udah, Riz. Jangan diterusin lagi. Gue tahu lo menderita. Tapi gue gak bisa bantu lo. Yang tabah ya, Riz. Gue ada kado buat lo nih. Spesial banget. Jangan, Han. Kenapa? Lo kan tahu pertunangan ini gak sungguh-sungguh. Tapi Riz, Tamu-tamu udah pada datang tuh. Ayo. Bisa. Kok kamu ngurung gitu sih? Udahlah. Jangan cari masalah lagi. Macet. Ini pasti gara-gara kamu loh, Dok. Alah, aku disalahin aja. Ini macet di depan tuh ada mahasiswa pada demonstrasi. Aku disalahin mau kulit ngeceng-ngeceng gini. Kan jangan lewat sini dong. Ada lewat sumur. Ayo. Terima kasih. Selamat malam. Saya atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dalam acara pertunangan putri tunggal saya, Clarissa dan Roy Suseno. Mereka mengikat tali kasih. Insya Allah Gimana, mereka Mbak? akan Punyanya sudah sampai datang, Mbak? jenjang Belum, pernikahan Mbak. mereka. Tapi pasti sebentar lagi dia datang deh. Namun sebelum Ya, Mbak, acara ya. pertunangan tadi dilaksanakan, kami akan tampilkan. Kalau macet begini kita bisa terlambat nih. Jangan-jangan acaranya udah dimulai. Gimana nggak mau terlambat kalau jalannya macet? Apa mesti takut gitu? Lihat dong. Kita putar balik aja lah. Ya gimana mau putar balik? Kamu anak aja ngomong Jojo. Emangnya ini yang tinggal muter gitu? Mana bisa? Ya kamu cari jalan lain dong. Jangan di sini aja terus mentok. Kita bisa terlambat. Jalan lainnya, cari jalan tak cari jalan semut.
hadirin yang telah memberikan ucapan selamat kepada Clarissa dan Roy Suseno, kami persilahkan untuk dapat mencicipi hidangan yang telah tersedia di ruangan tengah ballroom ini. Terima kasih. Tinggi ya saya? Tinggi pisaunya. Kenapa sih? Malah enggak. Tuh, misi. Kak, Bu. Saya Brando diundang. Udah, terlambat ke sana. Entar dulu. Brando. Mbak panitia. Ya. Entar dulu, kenapa sih aku? Nulis enggak? Enggak. Ya, Mbak, di sini. Oh iya Riz, gue tuh sebenarnya punya kado buat lo. Satu lagu yang khusus banget. Aku buatnya bareng Jody. Tapi belum selesai Riz. Kasihnya nanti ya, kapan-kapan. Nggak apa-apa. Sekarang gue mau cek Jody dulu ya. Dia belum datang nih sampai jam segini. Ya, bye. Oke. Risa, kok kamu cemberut aja sih? Padahal kamu cantik sekali loh malam ini. Risa, mau kemana? Saya mau ke toilet. Mau ditemenin nggak? Nggak usah. Para hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambil menikmati hidangan yang telah tersedia, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi yang mungkin para hadirin belum mengenalnya. Siapakah dia? Inilah dia, Jody Setiawan. Siapa dirimu membuat hati jadi tak menentu. Matamu, parasmu, oh sungguh ku ingin mengenalmu. Bukan aku coba untuk mengganggumu, jangan kira begitu. Sejujurnya lagu ini tercipta karena Risa. Risa. Risa, Risa. Ada minyak angin ya. Risa. Risa, ini mama sayang. Risa. Kok jadi gini? Sakit apa dia? Enggak. Mungkin Risa belum makan. Risa, bangun sayang, bangun. Apa perlu kita bawa ke dokter? Enggak usah.
Mungkin Risa kecapean. Risa, Riz, lu kenapa sih, Riz? Risa, bangun dong. Risa, bangun Risa sayang. Bangun nak, ini mama. Risa. Risa. Jo, mau kemana kamu? Saya mau keluar. Gila kamu, acara kan belum selesai. Masa kamu mau ninggalkan panggung? Kamu mau bikin saya bingung. Maaf Elsa, saya nggak bisa. Apa? Jo, kamu kenapa? Kamu sakit? Apa kamu nervous? Saya nggak bisa. Jo, ada apa sih kamu? Jo, kamu tahu nggak? Ini kesempatan kamu. Kamu kan setuju dengan ada pertunjukan ini. Kamu nggak bisa batalin begitu saja. Dengarkan saya, Jo. Kalau kamu merasa gugup, itu biasa. Tapi kamu nggak bisa ninggalin tempat begitu aja. Kamu harus selesaikan dulu pekerjaan kamu. Bukankah pekerjaan ini kamu juga yang menginginkan? Jo, saya mohon kamu jangan kecewakan saya. Kamu tahu, Pak Hari cuma memberi kamu 1 kali kesempatan. Sebenarnya ada apa sih, Jo? Para hadirin mohon maaf, karena gangguan kesehatan, Clarissa tidak bisa hadir di tengah kita. Namun, acara tetap akan kita lanjutkan dengan menampilkan Jody Setiawan. Saya mohon, Jo. Please. Please. Jo, sekarang katakan, kenapa kamu tadi tidak mau menyanyi? Katakan, Jo, kamu kan punya mulut. Kamu tahu nggak, jantung saya tadi hampir copot waktu kamu bilang tidak bisa. Lain kali kamu nggak boleh begitu. Kamu jangan bikin saya panik, Jo. Jo, apa semuanya ada kaitannya dengan putrinya Pak Hari? Betul kan dugaan saya? Sekarang saya minta, saya ingin dengar dari kamu sendiri. Tolong kamu katakan sejujur-jujurnya. Kamu punya hubungan apa dengan siapa namanya si Risa, putrinya Pak Hari itu? Cerita, Jo. Halo, bisa bicara dengan Risa, Mbak? Maaf, Non. Non Risa tidak bisa diganggu. Tidak bisa diganggu. Tapi Risa udah sehat kan, Mbak? Ya, sudah mendingan, Non. Oh, baiklah kalau gitu. Makasih ya, Mbak. Tumben,
Biasanya kalau ada apa-apa, dia suka ngadu sama gue. Tunggu dulu. Aku kayaknya pernah nonton kisah ini di televisi kalau nggak salah seperti film India. Nah, persis bener. Yang bintangnya Amitabh Bachchan sama Mithun Chakraborty. Itu loh yang cewek Hema Malini. Mirip Jo. Bisa begitu ya? Aduh, ampun. Ya begitulah. Setelah sekian lama kami nggak pernah ketemu, akhirnya ketemu juga dalam suasana seperti tadi itu. Ya, itu namanya takdir. Sudahlah Jo, lebih baik kamu gak usah berlarut-larut mikirin dia. Mungkin aja dia bukan gadis yang baik. Buktinya dia tega ninggalin kamu dan bertunangan sama orang lain. Betul Jo. Perempuan kayak gitu adalah pengkhianat. Zaman sekarang aja banyak pengkhianat katanya reformasi. Loh, coba bayangin. Apa kamu gak mikir Jo? Hah? Perempuan macam kayak begitu tuh banyak. Apa perlu ntar tak bawain 10? Kamu ambil 10-10-nya. Buat apa? Punya pacar berkuning langsat tapi pengkhianat. Habis saya kasihan non sama Jo. Jo, nggak usah dipikirin yang begitu. Perempuan tuh banyak di dunia ini sekarang 1:15. Satu laki-laki, 15 perempuan. Putus satu, tumbuh 1000. Ambil Jo. Dunia tidak sedaun kelor. Untuk coba kalau sudah orang kecil banget, kamu mau hidup di mana? Tak bawain. Jangan takut. Perempuan kok kayak gitu diikutin. Ya tapi kamu gak boleh ngomong begitu. Sorry Jo, Brando orangnya kalau ngomong suka ceplas-ceplos. Kalau kamu mau dengar saran saya, lebih baik kamu gak usah mikirin dia. Konsentrasikan pikiran kamu ke kerjaan, ke karir kamu. Kamu tahu nggak Jo? Kamu tuh tadi dapat sambutan positif dari para tamu. Dan rata-rata mereka menyukai suara kamu. Dan ini merupakan peluang untuk kamu masuk ke dapur rekaman. Sudahlah Jo, lupakan dia. Lagi pula, kalau kamu punya masalah dengan dia, berarti kamu akan punya masalah dengan Pak Hari. Orang yang akan mengorbitkan kamu sebagai penyanyi. Kamu harus menahan diri. Mengerti? Ya udah, saya balik dulu ya. Kamu istirahat dan jangan lupa besok kamu harus isi acara di pub. Ya Jo, Brando, pulang. Jo, jangan sedih. Kita laki-laki. Very good, very kind. Dia nunggu cari yang lain. Aku masih punya kambing 10. Besok tak bedain. Tak bawa sini ya. Sudahlah Jun, cewek kota itu biasa. Mereka sudah terbiasa mempermainkan pemuda desa seperti kamu. Mereka bilang tidak punya pacar, tapi mereka sudah punya pacar di kota. Sudahlah Jo, lebih baik kamu gak usah berlarut-larut mikirin dia. Mungkin aja dia bukan gadis yang baik. Buktinya dia tega ninggalin kamu dan bertunangan sama orang lain. Ternyata benar apa yang dikatakan Om Sam dan Elsa. Dia hanya mempermainkan saya. Dia hanya menganggap saya laki-laki bodoh. Kita lihat aja. Saya akan buktikan bahwa saya bukan laki-laki desa yang seenaknya aja kamu permainkan.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.